Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat memasuki masa Imlek bagi yang merayakan, saudara ya. Saya sekarang melayani di Jakarta dan berapa kali saya ada di Jambi sejak belum ada gereja reform di Jambi, masih program intensif saya sudah ke Jambi. Dan setelah berkali-kali ke Jambi, saat itu saya pertama kali mengenal Pastor Niko di tempat ini dan saya kaget beliau adalah gembala sidang di GBI tetapi suka sekali belajar firman Tuhan yang dari reform. Dan saya lebih kaget lagi, dia juga mengajak pengurus, dia ngajak istri untuk ikut seminar, dan berapa kali saya pimpin seminar, beliau ikut. Dan lebih kaget lagi, kalau Pak Steven Tong buat acara di Jambi, dia juga yang kerahkan jemaatnya untuk ikut dan bahkan melayani. Puji Tuhan ya. Waktu saya tanya Pastor Niko gerejanya di mana, dia sebut di Pasar Baru. Langsung saya ingat Pasar Baru yang di Jakarta. Ternyata di Jambi juga ada Pasar Baru, dan saya harap suatu saat saya bisa mampir, dan akhirnya di kondisi, di hari seperti ini, saya bisa mampir di tempat ini. Oke, saya akan membahas firman Tuhan tentang hukum kelima dikaitkan dengan Imlek. Saya ajak kita melihat satu bagian di dalam 10 hukum, yaitu di dalam versi kitab Keluaran. Karena 10 hukum juga dicatat di dalam kitab Ulangan, kita membaca yang kitab Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20, saya akan ajak kita melihat di ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara perhatikan 10 hukum itu adalah hukum yang mendasari seluruh hukum di dalam dunia ini. Lalu semua hukum yang ada di dalam zaman ini yang sudah begitu banyak, intinya dari 10 hukum. Kenapa bangsa Israel dianggap bangsa yang sangat kuat? Karena hukum mereka bukan buatan dari raja, dan hukum itu bukan buatan dari manusia, dari suku tertentu yang rapat, lalu mereka menciptakan satu hukum yang berlaku di dalam kerajaan. Hukum yang berlaku di Israel adalah hukum yang Tuhan turunkan secara langsung. Oleh sebab itu bangsa terkuat di dunia adalah bangsa Israel. Karena hukum yang dibuat bukan hasil nepotisme antara Raja A dengan anaknya, lalu mereka nepotisme, lalu buat hukum supaya nanti kerajaannya tidak diambil oleh saudara yang lain, maka dibuat hukum anak yang akan meneruskan, lalu turun-temurun seperti itu. Kita melihat bangsa Israel, bangsa yang sampai hari ini diperangi kayak apapun, tidak mati-mati dia. Padahal wilayah mereka tidak besar, manusia yang ada di dalam tidak banyak dibandingkan tempat-tempat yang lain, tetapi untuk gempur mereka setengah mati, dan Tuhan memberikan kepada mereka bijaksana untuk kelola alam yang luar biasa, dan Tuhan kasih alam yang begitu subur kepada bangsa Israel. Dan mereka bisa menanam di padang gurun, dan mereka bisa mendapatkan listrik dengan luar biasa teknologinya, mengambil dari matahari, dan nanti rakyat-rakyat penduduk bisa jual listriknya ke pemerintah. Ini bangsa yang sangat-sangat kuat. Satu bangsa disebut kuat bukan hanya rakyatnya banyak, tetapi hukumnya kuat atau tidak. Kenapa Indonesia dianggap bangsa yang besar? Karena jumlah manusianya banyak, tapi kurang kuat karena hukumnya tidak jelas. Ganti menteri bisa ganti hukum. Hari ini keluar keputusan presiden, minggu depan nanti bisa dicabut, saudara ya. Karena tidak ada yang bisa bertahan lama, karena akan digeser atau diganti oleh yang berikutnya. Nah, perhatikan di dalam 10 hukum keluar satu rahasia yang sangat penting, yaitu hormatilah orang tuamu. Kenapa hukum ini mengawali semua relasi manusia dengan manusia yang lain? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ambil barang orang lain. Ini semua relasi manusia dengan masyarakat, dengan sekitar, tetapi semua relasi ini diawali dengan hormatilah orang tuamu. Keluarga adalah institusi terkecil di dalam masyarakat. Satu kelompok yang disebut masyarakat terdiri dari banyak keluarga. Setiap keluarga ada kepalanya. Seorang anak muda setuju tidak setuju, dia akan menjadi kepala. Seorang laki-laki itu dia akan menjadi kepala
waktu dia menikah. Umur 11 dia menikah, langsung disebut kepala keluarga. Padahal masih ingusan. Mandi pun masih disiapkan handuk. Tapi dia otomatis sudah disebut kepala. Jadi tidak peduli laki-laki ini umur berapa, begitu sudah menikah langsung disebut kepala keluarga. Kenapa keluarga perlu ada kepala? Kenapa kepalanya kepala? Itu harus Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan, Tuhan yang menguasai keluarga. Oleh sebab itu di dalam 10 hukum, hormatilah ayah dan ibumu, ini tema keluarga. Kalau kita mundur, itu semua bicara tentang Tuhan Allah. Tidak boleh ada Allah yang lain. Karena Allah adalah yang memimpin keluarga, Allah yang akan memimpin di dalam masyarakat. Jadi kita perhatikan sebelum bicara dunia masyarakat, bicara tentang keluarga. Satu keluarga diberkati atau tidak, gampang sekali kita cek. Kita bisa lihat dari banyak aspek, tapi ada satu aspek sederhana, kita perhatikan semua anak-anak waktu berhadapan dengan papa dan mama, mereka bersikap seperti apa. Kalau mereka bersikap kurang ajar kepada mama dan papa, kita langsung bisa mengambil satu kesimpulan dasar, keluarga ini kurang diberkati. Tetapi seorang anak dengan anak yang lain, ketemu papa dan mama, begitu santun dan begitu hormat, secara umum langsung kita bisa ambil kesimpulan, keluarga ini, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Apalagi papa dan mamanya adalah orang Kristen dan pelayan, dan anak-anaknya bisa hidup di dalam takut akan Tuhan, dan menghormati papa dan mama, meskipun papa dan mama lulusan SD, dan anaknya lulusan S3. Ingat, mama SD, tetapi mama mendapatkan uang, bisa membiayai anak yang dibesarkan dari 0 sampai dapat gelar S3. Anak yang S3 waktu menghina mama, waktu dia kerja, dia tidak bisa menghidupkan satu anak yang lain, lalu sekolahkan anak itu sampai S3. Mama yang lulusan SD kerja banting tulang, anaknya bisa S3. Maka kita lihat jikalau ada anak yang dapat gelar yang sangat tinggi, waktu dia pulang ke rumah, dia masih menghormati ayah dan ibu, keluarga ini ada indikasi Tuhan berkati. Ini hukum yang secara mendasar kita bisa mengamati. Kenapa Tuhan menetapkan ayah dan ibu harus dihormati? Kalau ayah dan ibu kita adalah orang yang kurang terkenal, orang yang miskin, bisakah saya menghormati mereka? Kalau mereka adalah orang yang jahat, yang tidak setuju dengan apa yang kita kerjakan, lalu kita benci dia, maka kita tidak menghormati dia. Bolehkah kita tidak menghormati mereka? Secara dosa, semua orang sudah berdosa. Maka ada dosa ayah, ada dosa papa, dan ada dosa kita. Tetapi dosa yang papa lakukan dan mama lakukan tidak boleh menghentikan cinta kasih kita dan penghormatan kita kepada papa dan mama. Karena mereka lah yang pertama membesarkan kita dan mama yang melahirkan setiap kita. Jadi perhatikan hukum yang sangat mendasar ini akhirnya nanti ditiru oleh seluruh bangsa-bangsa bagaimana sikap menghormati orang tua. Amerika katanya daerah Kristen. Kenapa sekarang sudah sulit untuk kita konfirmasi Amerika daerah Kristen? Karena di Amerika, anak-anak tidak dididik menghormati orang tua. Anak di dalam umur tertentu sudah dianggap dewasa, dan anak tidak panggil papanya sebagai ayah atau papa, dia panggil nama kepada papa dan mamanya. Dan kalau papa dan mama mencampuri urusan mereka, mereka akan sue mama dan papanya, dan mama papanya bisa masuk penjara karena hak asasi manusia. Kalau anaknya tidak mau, lalu dipaksa dan papa pukul, dia call 911, langsung diciduk si papanya. Kenapa buat kekerasan di rumah tangga dan papanya bisa masuk penjara, saudara. Dan anak begitu berani kepada ayah dan ibu dan sudah tidak ada relasi hormat, maka Amerika menuju kepada kehancuran. Tetapi ada satu bangsa yang rakyatnya begitu banyak, yang tidak ada Tuhan dan komunis, tetapi teknologinya maju luar biasa, ekonominya hidup luar biasa, tidak ada Tuhan. Kenapa seolah-olah diberkati? Karena mereka mendapatkan berkat di dalam wahyu umum, karena mereka menjalankan prinsip kitab suci, yaitu semua anak
hormat kepada orang tua. Kemarin di seminar di MRI Jambi saya sudah bahas panjang lebar mengenai warisan dan semacam turunan dari semua kebudayaan Tionghoa yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Salah satu yang membuat China atau Tiongkok diberkati secara umum, secara wahyu umum, karena mereka menjalankan prinsip hormati orang tua. Dan zaman dulu kalau kita lihat ada satu anak kurang ajar sama mama, itu dianggap lebih jahat dari binatang. Maka semua anak kalau ketemu mama, ketemu papa, sopan, luar biasa. Jackie Chan waktu diwawancara di dalam satu stasiun TV, waktu dia ditanya tentang dunia keluarga, relasi dia sama anak, karena anaknya mengalami kerusakan, dan Jackie Chan di dalam hidupnya mengalami satu frustasi yang sangat besar, uangnya sampai sangat banyak uangnya. Dan dia sudah tulis wasiat, kalau dia mati, semua kekayaan dia disumbangkan ke yayasan sosial. Lalu ditanya, kenapa tidak kepada anak? Karena saya tidak mau merusak anak saya lebih rusak lagi. Karena kalau uang diambil anak, maka anak akan gunakan dengan sebebas-bebasnya. Karena anaknya pernah masuk penjara. Dia kecewa luar biasa. Tetapi kita lihat, Jackie Chan waktu masih sangat kecil, dia masih dibesarkan di dalam tradisi yang sangat kuno, dan dia berkata, waktu dulu saya buat teh untuk papa minum. Saya setelah buat teh, untuk menuju ke tempat papa duduk, saya berlutut, dan sambil berlutut bergerak, maju ke tempat papa, tidak berani lihat papa, hanya sodorkan teh kepada papa, dan papa akan ambil dan papa minum. Setelah itu, saya baru bangkit berdiri. Maka sampai hari ini kita lihat di daerah yang banyak dipengaruhi budaya Cina, kita masih mempraktekkan hal yang sepele dan sederhana. Yaitu kalau anak kita makan, lalu ada papa, mama, kakek, nenek, keponakan, semua ada ngumpul di situ, maka kita perintahkan anak untuk absensi. Pak, makan ya Pak, Bu, Ma, Popo, Nenai, Siko, Goko, Lako, Ciko, Peko, makan ya makan, absensi dia. Setelah absensi semua, ada satu yang belum, pembantu. Bawa makan ya, baru dia makan, saudara ya. Sampai hari ini budaya seperti ini sudah sangat-sangat jarang, dan anak kalau sudah makan, mamanya kaget, sudah selesai, udah 2 jam yang lalu. Aku nggak ngomong kepada mama. Kalau zaman dulu, kalau dia mau makan, dia akan ngomong kepada mama, karena minta izin saya mau makan, karena tahu saya bisa makan, karena ada ayah yang menyiapkan, ada mama yang menyiapkan. Maka budaya seperti itu di zaman dulu waktu dipraktekkan di Indonesia karena masih ada tradisi atau kebudayaan Cina yang turun kepada orang-orang di Indonesia, akhirnya kita melihat keluarga-keluarga zaman totok-totok. Meskipun papa dan mama kurang pintar, tapi anak-anak yang dibesarkan satu-satu sukses. Heran. Anak sekarang, papanya S3 psikologi, mamanya S3 di Amerika. Anak satu jadi kurang ajar luar biasa. Anak satu, babysitternya 2. Zaman dulu anak 9, tidak ada babysitter. Karena mereka takut kepada mama dan papa, hormat, maka ada bijaksana Tuhan yang Tuhan kasih kepada mama dan papa untuk membesarkan anak-anak, dan anak-anak taat kepada mama dan papa, hanya satu persatu semua anak-anak jadi. Lihat pemilik perusahaan besar-besar di zaman sekarang, yang dari encik-encik yang kaya-kaya itu, coba telusuri masa dia kecil. Dia dari sekolah yang sangat tidak terkenal, dia dari mama yang sangat miskin, dari keluarga yang jumlahnya sangat banyak. Kenapa sekarang bisa memimpin perusahaan begitu besar? Orang S3 jadi karyawan dia. Dia S1 pun tidak dapat, SMP pun tidak lulus, tetapi dia yang menghidupkan semua orang S3, S2, S1. Dan kalau mundur, dia sekolah pun tidak lulus dan suka kabur dari sekolah dan dihukum di sekolah. Tetapi kenapa dia bisa sukses? Karena ada hal yang prinsip yang mereka jalankan. Mereka menghormati ayah dan ibu, dan disitulah mereka mendapatkan semua kristalisasi pendidikan yang secara alami diturunkan oleh mama dan papa. Maka kebudayaan Cina, kebudayaan yang terus diberkati. Tetapi nanti perkembangan teknologi akan makin lama makin hebat, sehingga generasi-generasi baru sudah kurang menghargai orang tua, nanti Cina akan ditinggal oleh Tuhan. Keluarga Kristen melayani baik di gereja, tetapi anak tidak hormat kepada orang tua,
maka keluarga itu akan susah untuk diberkati. Anak ini kuncinya, saudara. Kalau saudara salah mendidik anak sampai anaknya kurang ajar, saudara akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah didik anak dengan baik, lalu anak ini yang sekarang pilih jalan sendiri yang jahat, saudara tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara sudah didik dengan baik, semua prinsip firman Tuhan sudah didik dengan baik, tapi dia jahat. Dia yang akan dihukum oleh Tuhan. Saudara tidak dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Di dalam kitab Samuel muncul Samuel sama Imam Eli. Imam Eli anaknya rusak. Tuhan tegur Imam Eli, kenapa kamu lebih menghormati anakmu daripada Tuhan? Tuhan hukum Imam Eli mati dan anak-anaknya semua mati. Samuel punya 2 anak juga rusak. Lihat kitab suci, tidak pernah Tuhan tanya Samuel, mengapa kau tidak didik anakmu baik-baik? Kenapa yang Imam Eli Tuhan tegur? Karena tidak pernah dia didik. Anaknya rusak, dia sendiri ikut kerusakan di dalam diri anak-anak mereka. Samuel sudah didik anak dengan baik, anaknya yang pilih jalan sendiri, maka anaknya yang akan berhadapan dengan Tuhan. Tahu dari mana Samuel adalah orang yang baik? Karena di masa dia tua, dialah satu-satunya orang di dalam kitab suci yang mengumumkan satu rahasia yang sangat besar. Dari muda sampai tua aku jadi pemimpinmu, sekarang keluarkanlah kalimat untuk menentang aku. Adakah selama saya jadi pemimpin, lembu orang saya ambil? Adakah selama saya jadi pemimpin, adakah saya korupsi? Ayo hamba Tuhan yang sudah melayani berpuluh tahun sampai tua, berani ngomong kalimat ini? Hamba Tuhan waktu masih praktek, jemaat lihat kasihan naik angkot, dipinjamin sepeda motor. Sudah dipinjamin sepeda motor, tidak mau dibalikin. Dia rasa punya dia, saudara. Sudah pakai 3-4 tahun, dia rasa sudah milik dia. Lalu si pemilik berkata, nanti minggu depan saya mau ambil kembali motornya, karena anak saya mau pakai. Langsung si hamba Tuhan yang ngamuk dan kutuki si orang yang mau ambil. Pada dulu dipinjam, saudara ya. Hamba Tuhan dipinjam tempat tinggal, karena lihat hamba Tuhan kos, rumah bocor-bocor, dipinjamkan satu villa yang bagus luar biasa. Rencananya 3 bulan, hanya 30 tahun nggak mau pindah-pindah dia. Beranikah hamba Tuhan berkata, selama saya jadi hamba Tuhan, adakah orang yang kuperas? Adakah orang yang kuambil manfaat dari dia? Sekarang buatlah kalimat menuntut aku. Wah, bangsa Israel semua berkata, tidak pernah. Dari situ kita temukan Samuel orang yang sangat jujur. Di dalam keluarga dia sudah didik anaknya dengan baik. Tapi anaknya tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, maka urusan nanti akan berurusan Tuhan dengan anak-anaknya. Tapi Samuel dijaga terus oleh Tuhan. Alangkah baiknya jikalau kita sebagai Samuel dan anak-anak kita juga menghormati kita. Maka keturunan kita diberkati, anak-anak Samuel diberkati, cucu-cucu Samuel diberkati. Tetapi berkat Tuhan hanya berhenti hanya sampai Samuel, karena anak-anaknya hidup tidak seturut dengan firman, mana mungkin nanti anak dari mereka akan menghormati mereka. Maka berkat Tuhan berhentinya di Samuel, dan Tuhan tidak pernah bahas lagi kehidupan dari anak-anak yang rusak itu. Nah, orang China, orang Cina, orang Tionghoa itu mereka menemukan bijaksana dalam wahyu umum dan mereka jalankan. Akhirnya keluarga-keluarga meskipun miskin. Tapi kalau kita lihat, ada hal yang kita salut. Kenapa anak kok begitu sopan sama mama? Lihatlah di YouTube. Ada anak yang dari pegunungan di Cina yang sangat miskin. Dia kerja banting tulang untuk membesarkan adik ia karena mamanya sudah sakit parah. Kok bisa ya? Ada anak yang terus mengabdi kepada ayah dan ibu yang sudah tidak bisa bekerja. Dan dia cari nafkah untuk papa dan mamanya. Kok bisa? Anak zaman sekarang, papa sudah tidak bisa ngompol sembarangan, masukin panti jompo. Selesai. Oh, enak ya. Tinggal bayar 5 juta 1 bulan, nggak usah pusing. Nggak usah cerewet-cerewet. Diam ke panti jompo saja. Dia diurusi sama suster-suster di situ. Tapi orang zaman dulu tidak. Dia akan rawat sampai mati. Tetapi kelemahan orang Tionghoa bukan hanya menghormati papa dan mama, mereka dituntut menghormati leluhur, termasuk yang sudah mati. Nah, ini kelemahannya. Alkitab tidak pernah suruh kita hormati leluhur yang sudah mati,
Tetapi Alkitab mengajar kita, ikutlah iman Abraham. Bukan takut kepada Abraham lalu sembah sujud kepada Abraham. Lalu kasih apel, kasih daging. Tidak, saudara ya. Turutilah iman Abraham. Turutilah semua yang mereka sudah kerjakan, mereka yang sudah dirubah oleh Tuhan. Kita menghargai leluhur-leluhur, yaitu leluhur-leluhur yang adalah pahlawan-pahlawan iman. Amin. Tapi mereka menghargai leluhur, bukan hargai pahlawan imannya. Menghargai karena dia pernah ada, dialah kakek saya harus menjaga dia, saya harus kasih dia makan. Lalu untuk menyatakan saya hormat, maka di tempat di mana saya menyembah atau memperhatikan dia, dengan ada foto dia, saya kasih dia makan. Kenapa kasih bakpao? Karena dulu dia suka bakpao. Ingat, orang yang suka bakpao, dikasih bakpao terus-menerus 2 tahun. Enak, saudara. Maka mesti kasih menu supaya dia pilih sendiri. Saudara yang suka bakso, coba. Istri suka bakso, suami terus pesan bakso 3 tahun non-stop. Ayo, coba. Saudara lihat bakso, mau muntah lihat bakso. Kita mengasihi leluhur yang sudah mati, kita kasih dia makan. Kita tidak tanya dia, sudah bosan belum? Tanya dia pun dia tidak bisa jawab. Secara sikap, mereka terus memperhatikan. Nah, ini kelebihan di dalam tradisi Tionghoa, selain menghormati ayah dan ibu, tapi mereka kebablasan sampai menghormati arwah yang sudah mati. Aduh, dulu saya kurang jaga nenek. Sekarang nenek sudah mati. Maka saya akan mengabdi kepada nenek. Mumpung sekarang saya sudah punya duit. Untuk mengabdi kepada nenek yang sudah mati, caranya gimana? Saya panggil orang yang bisa memanggil arwah. Tolong panggil nenekku. Dan neneknya datang. Melalui satu mediator, lalu keluar suara. Ada apa cucuku? Wah, suara nenek. Wah, tapi ini setan atau bukan nih? Maka dikasih kuis. Nenek tahu nama lengkap saya siapa? Cuan Ceng Beng, misalnya ya. Wih, tepat. Nenek tahu makanan kesukaan saya apa? Saya tahu cabai keriting bawang bombay dicah terong misalnya ya. Oh, kok tepat. Nenek, satu lagi yang terakhir, nenek. Nama mama saya yang lengkap apa? Dan nama panggilannya siapa? Kau cucu tapi kurang ajar, mamamu yang anakku. Namanya ini. Saya cuma ngecek, ternyata betul nenekku. Baru dia tanya. Nenek, waktu nenek ada, saya masih miskin, saya nggak bisa bantu nenek. Sekarang saya mau bantu nenek. Nenek perlu apa sih? Aduh, di sini sepi sekali, nggak ada hiburan. Nenek perlu apa? Saya pengen TV. Pengen TV? Yang berapa inch? Nggak usah gede-gede, 32 inch. Maka TV dibakar, saudara. Dia lupa setelah dibakar, neneknya rakit kembali setelah mati di sana. Lalu zaman dulu, semua benda-benda asli dibakar. Tetapi setelah mereka mulai pintar, mereka kirimnya yang styrofoam. Lalu setelah dikirim, tidak lama kemudian ditanya lagi, waktu panggil lagi neneknya. Sekarang terima kasih, semua kiriman dari bumi sudah saya terima. Tapi di sini agak panas sedikit. Dikirim AC, saudara. Setelah semua dikirim, mesti tanya. Nenek, saya baru pulang dari Amerika, saya ke Eropa, dan sebelum saya berangkat, saya tanya tour guide, di sana listrik colokannya yang 2 atau yang geteng atau 3. Mesti tanya nenek, di tempat nenek colokannya yang berapa? Jangan salah kirim, jebol nanti di sana, betulkah? Kalau sudah kirim, mesti tanya nenek, colokannya jauh nggak sama tempat nenek? Kirim extension code, saudara. Sudah kirim semua, mesti kirim PLN. Sudah kirim PLN, mesti kirim stafnya, saudara, untuk jalankan semua. Sudah kirim seluruh bumi pindah ke sana, saudara. Nah, ini satu sikap yang mereka jalankan secara logika dan secara ilmiah tidak masuk akal, tapi mereka jalankan untuk semacam sikap saya menghormati dan mereka rela bayar berapapun. Ini sayangnya di situ, saudara. Tapi satu sisi yang kita hargai, mereka tetap menjalankan hormati ayah dan ibu. Ini saya bicara secara umum, yaitu di dalam tradisi zaman dulu.
Kalau terjadi yang menghina mama, menghina papa, ini sudah di dalam kasus tertentu yang sudah spesifik. Nah, sekarang kita kembali. Hukum kelima dengan Imlek. Apa bedanya? Mereka menghormati papa dan mama secara relasi humanis karena dia papaku. Saya menghormati mama dan papa memang karena dia papaku, tapi saya dituntut kasihilah musuhmu. Ini tidak ada di dalam tradisi Tionghoa. Jangan kau bantu tetangga. Dulu waktu papa miskin, dia pernah menghina. Ingat, wah, seluruh keturunan ingat. Tahu dari mana? Tahu dari film silat. Gurunya sudah mau mati. Dia pesan ke muridnya. Nanti waktu saya mati, ingat, habisi perguruan yang di situ. Maka setelah dia mati, film belum selesai. Dia pantai semua di situ. Lalu dia sudah menang, ternyata guru di situ punya anak laki-laki. Dan sebelum dia mati, dia pesan lagi. Ingat, kalau kau sudah besar, belajar kungfu yang tinggi, habisi perguruan itu. Jadi ada pesan sponsor untuk balas dendam. Karena kasih musuh, tidak mungkin bisa mereka kerjakan. Maka sampai hari ini, Cina mempunyai musuh yang sampai hari ini tidak pernah dia kasihani, dia habisi semua saudara. Jangankan musuh, sesama kawan pun dia cak semua. Orang Tionghoa kalau kemana-mana, cak palau boy, cak palau boy, cak palau boy, apapun cak saudara. Ada bisnis dia cak duluan, tidak usah kasih orang, dia cak, 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 cak. Orang Batak juga agak mirip sedikit ya. Kau lagi berantem, kumakan kau. Wih, luar biasa. Kau macam-macam, kumakan kau nanti. Wih, suka makan dia ya. Maka kita lihat kebudayaan tertinggi di dunia, termasuk yang Cina kah, semua mempunyai kelemahan besar. Karena kekristenan mengajarkan sesuatu yang melampaui semua. Amin. Mama dan papa dihormati saat dia hidup. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu bicara masih hidup. Bukan sudah mati, nangis-nangis di peti mati, lalu mata bengkak-bengkak. Waktu dia masih hidup, dia minta bubur. Kita kasih beras. Waktu sudah mati, kita kasih babi. Pada waktu dia mati, dia sudah ompong. Dimana dia kunyah. Gigi palsu pun nggak dikirim, kirimnya langsung babi. Itu pun sudah 2 hari punya. Kerasnya minta ampun, saudara ya. Dikasih kacang lagi, gimana dia kunyah kacang, matinya ompong. Waktu hidup dia minta bubur, kau tidak kasih. Waktu mati, engkau nyatakan kepada banyak orang di peti mati, engkau peluk peti matinya, engkau nangis, engkau histeris sampai ke pemakaman. Sudah dikasih tanah tanam, korek lagi, tidak mau, saya tidak mau berpisah. Waktu di review, selama nenek masih hidup, kau sayang dia pun tidak. Itu tidak ada gunanya. Maka selama masih hidup, layani dengan baik-baik. Amin. Lihatlah mama dan papa kita. Kenapa ada tradisi Imlek kumpul bersama keluarga? Untuk mengingat mama papamu di kampung meskipun miskin. Kau kembalilah kumpul dengan mama dan papamu. Rumahmu di kota besar sudah mewah luar biasa. Rumahmu bisa mewah, kau bisa sukses. Karena ada papamu yang berjuang di kampung yang kecil. Saya melihat ayah-ayah, ibu-ibu di kota-kota kecil luar biasa, saudara. Dan mereka hidup sangat sederhana, mereka tabung-tabung demi anaknya bisa sukses. Lalu anak sudah sukses, kurang ajar sama mama dan papa. Ini keterlaluan. Dan mama dan papa yang kita bisa hargai, satu sisi mereka puas. Mereka tahu anakku berbakti kepada saya. Kita menghargai mama dan papa cuma sisa berapa tahun, karena mereka akan mati. Tapi mereka sudah mengabdi, melayani kita. Terakhir, hidup kita seperti pendulum. Waktu saya kecil, saya pipis sembarangan, saya buang kotoran sembarangan, mama yang lapin. Waktu kita sudah tua, kita pipis sembarangan dan tidak bisa jaga lagi, kita buang sembarangan. Maka saatnya anak yang bersihkan, gantian. Waktu kita masih kecil, dikasih roda itu loh, wah, untuk anak-anak jalan gitu ya. Ke mall didorongin. Waktu kita sudah tua, anak dorong kita ke mall, saudara. Gantian. Dari kecil kita tidak ada gigi,
keluar 1 gigi, 2 gigi, 3 gigi, sampai full. Menjelang tua, semua gigi ganti, lepas, 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 jadi ompong semua. Kembali ke masa kecil. Lalu suara kita makin tua, kembali ke masa kecil. Waktu kecil kita belajar berdiri, kita merangkak, makin menuju tua, kita menuju ke merangkak. Karena sudah sakit di kaki, dan akhirnya terbaring dan tidak bisa belok badan dan belok badan. Kiri kanan tidak bisa, seperti bayi yang tidak bisa guling-guling. Dan kita kembali seperti zaman dulu, karena sudah stroke dan lumpuh. Kita yang dulu fasih ngomong sampai sudah stroke, seperti bayi. Papa, persis saudara. Jadi waktu kita masih kecil, papa mama mengabdi. Dan sekarang Tuhan kasih giliran, waktu kita sudah sukses. Mama papa kalau belum mati, mereka kembali seperti masa di mana kita dulu dijaga. Siapkah kita menjaga dia? Dorong dia ke taman, ingusnya ngalir-ngalir, makan berepotan seperti bayi yang makan jatuh semua. Kasih kebanyakan, muntah. Sudah muntah pipis sembarangan. Lalu ngomel sini, ngomel sana. Sudah dibelikan makanan, dia bilang sudah 3 tahun aku tidak dikasih makan. Seperti kanak-kanak, dan kita akan kembali kepada zaman itu. Dan sekarang bagaimana anak-anak bersikap? Siapkah kita bersikap? Melayani papa sama mama sampai dia mati. Dan Alkitab mengajarkan anak-anak harus memperhatikan kehidupan mama dan papanya, uang untuk semua kebutuhan mama dan papa, anak yang harus mencukupi. Amin. Jikalau kita kerjakan hal ini, Tuhan pasti berkati keluarga kita. Di dalam gereja Tuhan, ada kepala di gereja, ada gembala. Kalau kita menghormati gembala, melayani bersama, Tuhan berkati gereja kita. Lalu kepala dari kepala gereja, itulah Kristus. Jikalau gereja tidak menghormati Kristus, tidak mungkin ada berkat Kristus turun. Jikalau diam keluarga, kepala keluarga kita tidak hormati, lalu kita mau menghormati kepalanya kepala yaitu Kristus, tidak mungkin. Hormati kepala keluarga yang terlihat secara fisik, lalu kita menghormati kepala keluarga yang tidak terlihat secara fisik. Maka berkat Kristus turun di keluarga, berkat Kristus turun di gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk apa yang terjadi dalam dunia ini melalui budaya-budaya yang ada dan bagaimana kitab suci melampaui semua yang ada. Tuhan berkati jemaat GBI Pasar Baru Jambi di tempat ini. Berkati Pastor Niko yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba di tempat ini. Biarlah firman Tuhan yang didengar, biarlah pengertian kebenaran firman Tuhan yang pernah digali yang disampaikan menjadi pedoman untuk seluruh jemaat Tuhan untuk bertumbuh lebih mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Niko